Happy Sunday, good morning guys. Happy Valentine buat yang merayakan. Masih ada yang dapat coklat hari ini, tapi buat yang nggak dapat coklat nggak apa-apa. Boleh senggol sedikit kiri kanannya, katakan you look sweet today. Kalau cowok sama cowok langsung aneh gitu ya. Welcome buat Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kita menyambut Anda, after ibadah ini please stay. Kami mau ngobrol dengan Anda lebih jauh lagi, kami mau connect dengan Anda lebih jauh lagi. Nanti di depan kita sediakan snack and coffee untuk kita boleh ngobrol-ngobrol. So kita akan mulai ibadah kita, tapi ini bukan pantun, jadi gak usah dicakepin ya. Ikan hiu, ikan lele. Biar hati kita boleh menyale-nyale, kita bangkit berdiri, kita mau baca ayat mingguan kita hari ini. Kita akan baca bersama dari Yohanes 10 ayat 27, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kasih Tuhan banyak banget buat kami. Kami ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Biar kami boleh duduk diam, untuk kami boleh tuning in, untuk kami boleh mengerti suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Happy Sunday Church. Sebelum mulai muji Tuhan, kita mau kasih tos dulu kanan kirinya. Happy Sunday. God bless you. Kita mau angkat pujian, kita tepuk tangan sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibantahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa
kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari beri puji Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my God. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't stop now. I will call, so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong
stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Wherever you would call me, take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet will walk. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. 'Cause I am yours and you are mine. Thank you, Lord. Kau ada di setiap musim kehidupan kami. Biar kami boleh terus menyembah-Mu, bukan karena layak kami, tapi Engkau melayani kami. Besar kasih setia-Mu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every
season we know you are good. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season we will worship you. In every moment it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season we know you are good. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. In every season we know you are good. In every season, Jesus, you are good. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan. Haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan Kau berikan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. In every
yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran kekuatanmu di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Ku serahkan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. In every season, Jesus, you are good. Amen. In every season you are good, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus untuk hadir. Kami bisa rasakan hadirat Tuhan, kami bersyukur. Jadikan kami semua murid yang baik, supaya kami boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan dan kami boleh belajar. Kemudian kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang dimasukkan oleh jemaat Tuhan lewat form doa. Hamba berdoa biar Tuhan yang tolong semua permintaan yang ada di situ.
mereka yang rindu dengan kesembuhan, mereka yang rindu dengan tempat yang baru, pekerjaan yang baru. Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Saya juga berdoa buat semua orang yang saat ini hadir dalam kondisi sakit. I pray healing is on us, sickness is on the cross in Jesus name. In Jesus name. Pulanglah dengan membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biar kami duduk diam dan Tuhan beracara dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, boleh duduk. Thank you worship team. Thank you. Ada Oke, saya mau kasih tahu dulu untuk Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini mungkin kita akan selalu berdoa untuk semua form doa yang dibuat. Jadi saya minta Bapak Ibu Saudara untuk bisa masukkan semua form doa itu, lalu kemudian tim doa akan berdoa, tim pastoral akan berdoa untuk itu, tetapi mungkin tidak setiap minggu, tidak setiap kali kita akan keluarkan pokok-pokok doa itu, oke? Tetapi we make sure bahwa segala sesuatu yang dimasukkan di sana adalah pokok-pokok yang akan kita doakan. Ada dua pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah significant sacrifice. Significant sacrifice. Selama bulan Februari kita mau kasih sebuah significant sacrifice. Ada video yang sudah saya berikan ke semua care group leader. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara sudah lihat video itu. Saya menjelaskan kenapa harus kita bikin significant sacrifice. Sampai hari ini gereja ini tidak menyebarkan kantong persembahan. Tetapi di awal tahun, bulan Februari, kita mau mencoba untuk memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Sebab saya percaya bahwa kalau kita berani memberikan, Tuhan akan membalas dengan berkat yang melimpah. Amin. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah VIP. Woohoo! Yeah, that's not Superman, that's Superfy. Ya, kita akan bikin VIP Volunteers I Serve Party on the 28th. Saya minta semua volunteers yang sudah punya undangan, saya minta tolong untuk segera mendaftar. Sebab kita perlu tahu ada berapa banyak orang yang mau datang. Sebab kalau saudara datang tidak daftar, mungkin tidak dapat makan. Ya, kita perlu tahu ada berapa banyak yang bisa datang. Jadi saya minta tolong semua volunteers untuk bisa daftar lewat form yang sudah, QR code yang sudah dikasih. Karena kita perlu tahu berapa banyak makanan yang harus kita siapin. Buat beberapa dari saudara yang nggak terima undangan atau nggak tahu ini ngomongin apa, saya minta Bapak Ibu Saudara untuk melayani. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara melayani, Bapak Ibu Saudara ngerti apa yang saya bilang. Sebab acara ini tertutup hanya untuk volunteers. So kalau saudara ingin tergabung, saya mengundang untuk semua orang bisa ikut tergabung. Amin. Oke, ada satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya mau bawakan. Saya mau baca 1 Samuel 2 ayat 18. 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Kalau baca Alkitab jangan dibaca lalu kemudian dibaca terus gitu. Tapi kalau baca Alkitab baca pelan-pelan lalu kemudian berhenti. Lalu kita coba baca lagi sekali lagi lalu kita renungkan. Samuel di pasal yang pertama dibilang datang dari Efraim. Tetapi dia berlilitkan baju efod. Artinya dia bukan orang Efraim. Artinya dia orang Lewi. Sebab tidak ada orang dari suku lain yang boleh pakai baju efod. Yang baju imam kecuali orang Lewi. Maka dia bukan orang Efraim. Dia pasti orang Lewi yang tinggal di Efraim. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapakah kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran.
Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dulu, baru di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi seringkali kalau kita bersembunyi di balik sebuah kenyataan bahwa ya saya yang penting baik di hadapan Tuhan, terserah orang lain mau ngomong apa. Well, baca Alkitab baik-baik. Kalau baca Alkitab jangan di skip, baca Alkitab diterima dengan baik, sebab Samuel semakin disukai dan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita perlu baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nggak bisa cuman ya yang penting Tuhan tahu apa yang ada di dalam. Ya, manusia perlu lihat apa yang ada di sini juga dan terkeluar, sebab manusia nggak bisa lihat ke dalam. Hari ini saya mau kasih sebuah judul Paragon. Ini bukan sebuah tempat di Bangkok, juga bukan sebuah tempat di Singapura, juga bukan sebuah tempat di Semarang. Bukan. Paragon kalau diterjemahkan mungkin artinya adalah panutan. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat artinya suri teladan. Paragon. Paragon is a person who is perfect or who is a perfect example of a particular good quality. That's a paragon. Church, this is important. I want to tell you. Eli is not a paragon. Samuel is not a paragon. At least in parenting. Imam Eli ketemu dengan anak-anaknya berbuat dosa, tidur dengan ushers, tidur dengan orang perempuan-perempuan yang menjaga gerbang pintu di gerbang kota. Lalu kemudian Eli nggak marah-marah, Eli nggak negur, Eli dengan sangat sabar bilang bahwa tidak baik apa yang kamu lakukan itu. So much for positive parenting, right? Ya. Jangan dijahatin anak, jangan dikasih kata negatif. Kalau bisa kasih kata positif. Ya. Dan akhirnya jadi kayak anak-anak Eli. Dikasih tahu tolong jangan kayak gitu. Jangan sampai berbuat yang seperti itu. Gak ada pendidikannya sama sekali. Saya nggak mau tegur atau nggak mau komentar dengan sistem pendidikan yang ada di keluarga masing-masing. Hari ini khotbah ini bukan tentang itu. Tetapi mari sama-sama kita menyadari bahwa Imam Eli adalah seorang orang tua yang kurang baik. He's not a paragon. Samuel juga bukan. Karena kemudian kita baca di 1 Samuel 8. Saya loncat 1 Samuel 8 ayat 1 dan 3 bilang begini. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. How? Bagaimana seorang Imam Eli bisa punya anak yang nggak baik dan kemudian bisa Samuel, orang pilihan Tuhan, punya anak yang juga nggak baik? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Kalau mereka berdua bisa bikin sebuah kesalahan, bukankah kita harusnya betul-betul khawatir dengan kondisi kita? Bahwa kita juga bisa bikin kesalahan yang sama. Apakah mereka semua terlalu sibuk di gereja? Apakah mereka terlalu sibuk latihan mungkin? Hari Kamis sampai malam-malam gitu ya, nggak tahu juga. Ya nggak mau nyindir gereja mana-mana ya. Nggak mau nyindir yang mana-mana. Cuman kan ya siapa tahu. Ya mungkin juga care group kelamaan, harusnya 2 jam, terus tiba-tiba jadi 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam, jam 12 baru pulang. Gitu ya. Terus anak-anaknya udah kayak kesel banget. Ngapain sih?
nanti kalau gue gede gak bakalan lagi mau care group. Nah, oke, saya berhenti sampai situ. Nanti pada gak mau care group kan ya. Ada satu buah gambar yang saya mau kasih lihat. Gambar ini adalah gambar bekas sebuah roda. Ada bekas ruts atau jejak roda yang ada di sebuah kota namanya Pompei. Dan itu sampai hari ini masih ada. Ini adalah sebuah bekas dari tarikan gerobak. Tapi awalnya Roman chariot, kereta kuda dari orang Romawi itu melewat ke situ dan kemudian dia bikin bekas. Lalu kemudian setiap gerobak yang bukan punya orang Romawi, ketika dia lewat, mereka selalu jadi, kok jadi nggak pas? Karena sudah ada bekasnya. Maka kemudian mereka membuat persis sama. Jaraknya adalah 4 kaki 8,5 inci. 1 meter 43,5 sentimeter. Mateng. Gimana caranya kok bisa nggak pas begitu? Kan kalau mau bikin yang pas dong ya, bener nggak? 1,5 meter kek, gitu ya? Atau enggak standar meja 1,20 meter, ya kan? Interior designer semua tahu 1 meja 1,20 meter, lebih panjang 1,60 meter. Kita tahu semua standar. Tetapi ini bikin sebuah standar 4 kaki 8,5 inci. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah sebuah kereta yang ditarik oleh orang Roma pertama kali supaya pas masuk 2 kuda. Ada 2 kuda di depan sana yang cukup. Lalu kemudian mereka harus atur roda itu tepat ada di tengah. Supaya kalau belok, aksisnya bisa tepat. Sehingga terjadilah bekas itu. 4 kaki. 4 feet, 8.5 inches. Tahu nggak? Karena gara-gara ini bikin 4 kaki 8,5 inci. Lalu kemudian ketika teknologi itu datang, orang bikin kereta, bikin roda kereta berdasarkan panjang 4 kaki 8,5 inci. Zaman dulu bikin roda kereta dibikin sedemikian rupa supaya tidak keluar dari rel. Sehingga akhirnya dibikin dalamnya lebih ada lebihnya. Ada jarak yang menjaga supaya roda itu tetap ada di tengah. Berapa panjangnya? 4 kaki 8,5 inci. Sampai hari ini. Semua panjang rel standar. Kalau pergi ke Singapura naik MRT, itu semua lebarnya 4 kaki 8,5 inci. Cuman gara-gara muatin 2 pantat kuda. Siapa yang kepikiran bahwa kita punya lebar kereta dihitung dari 2 buah bokongnya kuda. Listen church, if the paragon set the path like Roman chariots carving ruts, the next generation like wheels can only follow. Kalau kita bisa jadi paragon, kita akan set the path yang kemudian the next generation gak bisa kemana-mana. Mau gak mau harus masuk ke bekas roda itu, kalau enggak dia akan terpleset. Kalau cuma satu sisi roda masuk, dia gak bisa jalan cepat. Kalau cuma satu sisi roda yang masuk lalu kemudian yang lain itu goyang-goyang, maka gerobak itu gak bisa jalan dengan maksimal. Kalau kita bisa set the path sama seperti kereta di Roma, set bekas roda itu, maka the next generation gak punya pilihan. Mau gak mau masuk ke jalan itu, mereka harus masuk bekas roda itu. Now my question to you is, are you a paragon?
that you set the example for your next generation. I'm not talking this karena kita semua, saya nggak kasih tahu ini hanya karena buat mereka yang parents. Walaupun kamu belum punya anak, kita semua sedang set an example. Apapun yang sedang kita kerjakan. Ada banyak orang lain yang lihat. Ada banyak orang sekitar kita yang kemudian lihat kita as an example, as a model. Kalau kita berhasil untuk bikin sebuah jejak yang baik, maka semua orang di belakang itu akan mulai mengikuti. Pertanyaannya adalah apakah kita mengikuti atau tidak. Dan kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa yang penting saya datang setiap hari Minggu, duduk di bangku ini, lalu kemudian saya melayani. Pertanyaan saya begini, apakah anak-anakmu nanti akan melayani? Sebab saya percaya sekali Samuel setiap minggu melayani. Imam Eli juga setiap minggu melayani. Kenapa anaknya enggak? Kenapa anaknya kemudian bisa melayani tetapi dengan kondisi yang berbeda? What's wrong? Serving in church doesn't automatically make your children love God. Somehow it might instead push them away. Coba tanya sama anak-anak kita atau tanya sama orang-orang yang kemudian ada di sekitar kita, yang ketika kita ada di gereja mungkin mereka protes dan bilang, kenapa lama banget sih? Why are you doing in church? Everybody went home. Why are we still here? Kedengaran sangat akrab untuk semua anak-anak hamba-hamba Tuhan. Bukankah begitu? Boleh tanya sama Kiran. Pastor Yohanes Penes aman karena anaknya nggak ada di sini. Tapi kalau 3 anaknya ada di sini mungkin kita bisa tanya. Anak saya juga aman karena masih kecil. But church, listen to me. Kalau kita cuman kasih contoh, sesuatu yang look artificial, cuman di depan doang, kelihatan kayak kita sibuk. Kesibukan kita itu nggak jadi contoh apapun. Yang menjadi contoh bagi kehidupan orang lain adalah kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan, bukan kesibukan kita. So no matter how long you serve in church, anak-anakmu belum tentu akan melayani Tuhan dengan baik. Coba let that sink in. Emang kalau anak-anak lihat ketika kita punya problem, lalu hal pertama yang kita lakukan adalah ngedumel, mereka akan berdoa. Mereka akan ngedumel tentu saja. Dan kalau di semua teman-teman di sini yang belum menikah merasa bahwa ini hari ini khotbah hanya untuk orang-orang yang sudah punya anak, saya pengen kasih tahu kamu, hari ini kamu mungkin belum punya anak, tapi nanti waktu kamu punya anak, emang kamu otomatis jadi baik. Kalau sekarang kehidupanmu tidak berdoa, memang waktu kamu menikah tiba-tiba kamu jadi berdoa. Emang kalau sekarang kamu gak pernah baca Alkitab, waktu kamu menikah tiba-tiba kamu jadi rajin baca Alkitab. You have to start now. Sehingga ini buat semua orang. Ketika kita bisa set kehidupan kita jadi contoh, maka semua orang yang ada di belakang kita akan ngikutin. Dan kita gak bisa bilang, you follow Jesus. Don't follow me. I'm so far from Jesus. So you follow Jesus. Papi saya pernah bilang gitu sama saya. Orang tua saya pernah bilang gitu. Papi saya pernah bilang gini sama saya. Kamu suatu saat nanti kalau besar jangan ngerokok. Nggak bagus. Ya. Jangan kayak papi. Nggak bagus ngerokok. Do you think saya nggak ngerokok? Come on. Gak bisa kita bilang, kamu contoh Yesus aja. Yang penting kamu contoh aja Yesus. Jangan lihat saya. Dan ketika kita bilang kayak begitu, maka segala sesuatu yang terjadi pada Imam Eli dan pada Samuel akan terulang pada kehidupan kita semua.
Anak-anak kita nggak akan mungkin ikutin kita, dia hanya ikutin pola. Pola yang terjadi adalah sibuk di gereja. Yang penting sibuk. Oke kan? Yang penting sibuk. Udah sibuk. Masalah di gereja ngelakuin bener apa enggak, itu urusan belakangan. Gue juga nggak tahu dulu bokap gue bener apa enggak. Right? So if you don't want to be the paragon, nggak mau jadi panutan, maka nggak ada gunanya juga anyway duduk di sini. Saya nggak ngusir ya. Dan ini bukan marah-marah ya. Enggak, ini emang cuma begini aja bawaannya. 1 tahun ini kita akan bicara tentang enlarge, right? Enlarge. Enlarge 2025. A greater measure and purpose begin with taking small steps. Just a little more each time. Gimana caranya jadi besar? Gimana caranya untuk enlarge? You try, do a little bit more each and every day. Saya nggak minta Bapak Ibu Saudara jadi panutan tiba-tiba. Kita nggak mungkin tiba-tiba jadi panutan. Itu sebabnya saya bilang sama semua yang sudah punya anak, ya udah rada telat. Kalau kamu nggak jadi panutan, udah rada telat. Tetapi saya kasih tahu semua yang belum punya anak, kamu ada di waktu yang sangat tepat untuk bisa memulai semua ini. Ada yang beberapa hari lagi menikah. Kamu ada di waktu yang sangat tepat untuk bisa memulai. Try to do a little more, a little bit more, and each and every day. Sehingga kemudian kita mau mencoba lebih baik sedikit, lebih baik sedikit, lebih baik sedikit. Sehingga akhirnya kita bisa sampai di situ. Lebih baik sedikit itu bukan masalah dosa. Sebab kalau dosa, kamu balik sekarang. Nggak ada istilahnya besok, sedikit demi sedikit. Yang namanya bertobat, repent artinya U-turn. Kalau ada yang belum tahu. Artinya bertobat adalah berbalik. Kalau kamu jalan ke arah sana and there's a U-turn, maka kamu berbalik. Dan sejak hari kamu berbalik, kamu tidak akan sampai lagi ke titik itu. That's sin. Itu hidup yang penuh dosa. Sejak hari itu kamu berbalik, waktu kamu bertobat, kamu tidak akan pernah sampai ke situ lagi. Sebab kamu berjalan ke arah yang sebaliknya. Jadi nggak ada orang yang bilang bahwa saya hidup berdosa, sampai hari ini saya masih berdosa. Enggak. Kamu sedang berjalan ke arah yang sebaliknya. Kalau kamu masih hidup di dalam dosa, artinya waktu kamu bertobat, kamu pura-pura bertobat. Dan kemudian diam di situ. Dan sampai hari ini kamu ada di situ, nggak kemana-mana. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara nggak mungkin ada di sini kalau kamu masih diam di situ. Dan kamu sedang berjalan ke arah yang lebih baik. So do a little bit more. A little bit more. Church, I want to tell you that setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan kasih, semua posisi, semua kedudukan, semua berkat, semua jawaban doa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, itu diberikan Tuhan supaya kamu bisa memberikan teladan pada generasi yang selanjutnya. Kalau kamu pikir kamu ada di posisi yang sekarang karena hasil kerjamu dan bukan untuk generasi yang selanjutnya, you're wrong. Power is for serving. Position is for serving. Promotion is for serving. Answered prayer is for serving. Which part you don't understand? Kalau kamu punya anak, that is your ministry. Saya bilang sama istri saya kalau mau jalan-jalan, kita jalan-jalan waktu itu sebelum kita punya anak. Kita 10 tahun gak punya anak, jadi kita udah cukup happy dengan puas 10 tahun. Lalu kemudian ketika kita punya anak, there is no more holiday. Dan semua parents bilang amin. Yang punya anak ngerti banget.
Kalau begitu holiday, sekarang bukan holiday. It's a mission trip, right? Koper siapa yang lebih besar? Koper kamu atau koper anakmu? Koper anak. Siapa yang harus di pampered every time kita holiday? Anak yang harus ditanya, kamu mau kemana? Mau makan apa? Kita ikutin dia. Iya nggak? So your life is for serving the next generation. Which part you don't understand? It's a mission trip. It's no more holiday, it's a mission trip. Kalau holiday nanti tunggu anak-anak udah besar, kamu empty nester, maka kamu bisa pergi lagi berdua. It's a holiday again. Right? Tapi kamu holiday yang waktu zaman itu kamu udah sedih banget. Oh, mana anak-anak ya? Biasanya. Which part you don't understand? That your life belong to the next generation. You're setting a path. Kamu sedang bikin sebuah bekas roda di mana kemudian generasi yang selanjutnya akan masuk ke sana. Kalau kamu bikin bekas roda salah, nyasar, maka generasi yang selanjutnya bakal nyasar. Kalau kamu bikin bekas roda kurang kuat, kurang rajin, nggak rajin berdoa, sehingga nggak ada bekasnya. Generasi yang selanjutnya bingung, kemana saya harus jalan? Karena nggak ada bekasnya. You get what I mean? Kita perlu jaga baik-baik kita punya langkah, karena kita akan set a new path. Jalan yang baru buat generasi di bawah kita. Markus 10, 43 ayat 44 bilang begini. Ini adalah bukti yang saya mau kasih lihat pada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus mencontohkan menjadi seorang hamba. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kamu baru jadi worship leader, I'm sorry for all the worship leader. Ini nggak ngomongin kamu ya, nggak ngomongin kamu. Ini ngomongin worship leader di luar sana lah ya. FJ Singapura. Kalau kamu baru jadi worship leader, laganya udah songong setengah mati. Udah kayak worship leader terkenal gitu. Sidney Mohede. Sorry Pastor Sid. So, kamu datang diminta dilayani. Kalau datang ada list yang perlu dilakukan. Saya perlu sebuah ruangan dengan suhu sekian. Di dalamnya disediain pastel. Saya mau tanya, kamu siapa? Sebab kalau yang awal sudah begitu, maka selanjutnya akan begitu lagi. Dan selanjutnya akan begitu lagi. Dan kalau ada worship leader kayak begitu, sebaiknya jangan ditugasin lagi. Pastor Faiko, sebaiknya orang-orang kayak begitu dikirim ke gereja lain. Kita lepaskan dengan berkat. Karena mereka tidak akan membuat bekas roda yang baik. Mereka akan menciptakan celebrity. Mereka tidak menghadirkan hadirat Tuhan, mereka menghadirkan kehidupan yang sultan. Oh, makanya saya nggak suka kalau pastors, para pendeta dibikinin green room, lalu kemudian sebelum ini ada di green room dijagain gitu, dikipasin gitu. Kalau kamu bikin begitu di awal, maka kamu bikin sebuah culture yang salah untuk generasi selanjutnya. Maka generasi selanjutnya akan bakal kayak anaknya Samuel yang ngerasa bahwa Sep,
perlu dilayani dong. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi ngikutin siapa nih? Your life is not random. Be discerning. Be discerning. Because every event is a step in God's greater design. If you are here, it's not random. It's a step in God's greater design. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di sini di tempat ini, dengar khotbah ini, I want to tell you, be a paragon. Tolong, saya mohon. Gereja cuman punya sekolah minggu 1 jam setiap minggu. Kalau kamu menyerahkan pendidikan pada gereja cuman 1 minggu 1 jam, kamu ada di tempat yang salah. Sebab pendidikan itu datangnya dari rumah. You be the paragon. Kamu jangan sekali-kali bilang, tuh lihat tuh Pastor Yo. Lihat Pastor Faiko. Jangan. Belajar untuk bilang, you see Daddy. Saya akan contohin kamu untuk jalan yang benar. You see what I do. Berat, tapi bisa. Little things yang mungkin saya bisa share. Buat anak-anaknya yang mungkin sekarang masih kecil. Anak-anak dengan gadget itu kan lumrah ya? Iya lagi. Enggak. Iya. Gue udah khotbah setengah jam, masih aja. Anak pakai gadget tuh nggak lumrah. Kamu tahu nggak gimana caranya bikin anak kamu nggak lihat gadget? Kamu berhenti lihat gadget, selesai. Kan kita kasih dia gadget waktu dia makan karena kita pengen ngobrol. Biar gampang lah, biar dia diem, kasih iPad, selesai. Right? Supaya kita bisa ngobrol. Coba untuk kita mulai ngerti bahwa kita matiin dan kita nggak ngobrol, kita ngobrol sama dia. Set a path. Bangun sebuah jalan di mana kemudian dia bisa ngikutin. Maka nggak akan ada lagi tuh cerita speech delay, nggak akan ada lagi cerita, iya dia sekarang terlalu banyak informasi yang masuk, lalu kemudian tantrum karena iPad-nya diambil. Ajak ngobrol. Kalau kamu nggak pernah ajak anak kamu ngobrol, lalu di mana dia harus belajar ngobrol? Di iPad. Oh tapi lewat iPad dia belajar banyak, Pastor. Iya memang. Tetapi belum waktunya. Nanti waktu dia umur lebih besar, kamu kasih iPad juga dia bakal belajar. Percayalah. Menurut dokter anak, sebelum anak itu bisa bicara, jangan dikasih gadget. Kalau anak itu sudah mulai bisa bicara, kasih waktu. Dia boleh pakai di waktu-waktu tertentu. PR nggak? PR banget. PR banget. Kita jadi orang tua jadi susah banget. Karena harus nemenin mereka, ngobrol, entertain. That's why I say it's a mission trip. Serving. Kamu pikir kamu jadi orang tua hanya sekedar jadi orang tua. Your life is not random. Be discerning. 1 Samuel 2 ayat 7-8. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and he lifts up. He raises up the poor from the dust. He lifts up the needy from the ash heap to make them sit with nobles and inherit a seat of honor and glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he set the land on them. I want to tell you, church, if now you are rich, God set you to be rich in order the next generation
to be rich. If now you are poor, God's allow you to be poor. If you are now in the process, God's allow. It's His sovereignty. Itu kedaulatannya Dia. Dia yang bikin apapun kondisi hidup kita. Dia setting sedemikian rupa supaya kita bisa ajarin itu ke anak kita. Emang kamu pikir kamu tidak diberkati atau kamu pikir kamu ada di posisi, di kondisi yang sekarang mungkin sedang bergumul supaya kamu bisa cerita sama anak kamu, you know, God is a big God. Sekarang kita bergumul, but you will see one day God will bring us up. Kalau enggak, dari mana dia bisa dengar itu? Kalau enggak, dari mana dia bisa belajar itu? Be a paragon. Be a paragon. A career ends, but a path endures. It will be there forever. A legacy fades, but a pathway will continue. An individual rises, but a team thrives. Waktu kita sinkron satu tim dengan Tuhan, it will thrives. Akan punya sisanya dan orang-orang, anak-anak kita akan lihat. I want to close with this. If you are here today, God isn't finished with you. No matter how late, walaupun telat, God isn't finished with you. Be a paragon. Start today. Today, set the path. Not just walk. Jangan cuma ikutin path orang lain. You set the path so that your next generation might follow. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar dari kehidupan seorang Samuel yang mungkin gak bisa dicontoh dalam hal memberikan teladan. Kalau kami belajar dari kehidupan seorang Imam Eli yang juga mungkin gak bisa jadi contoh dari teladan. Tapi hari ini kami belajar dan kami mau mengambil komitmen supaya kehidupan kami bisa jadi teladan buat banyak orang. Buat anak-anak kami, buat orang-orang yang melihat kami, apapun kondisi kami, apapun posisi kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, supaya kami jadi teladan, panutan untuk banyak orang. Sehingga kemudian orang-orang akan berkata, I wanna be like that. Orang-orang itu, orang-orang yang hari ini berdiri di sini. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan kehidupannya bisa diteladani. Saya berdoa buat semua orang bisa menjadi teladan di tempat ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan Tuhan. Sebab kami tahu ini adalah bagian yang Tuhan berikan supaya kami menjadi teladan. Garam dan terang dunia. Jemaat Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, pulanglah membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus. Engkau akan terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus' name, amen. Happy Sunday, church. God bless you.